Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bab 3 yang judulnya adalah Awas Kuman. Jadi, siapa yang sudah pernah dengar tentang kuman? Yuk kita pelajari sama-sama. Jadi pada bab ini kita akan mengenal kuman. Jadi kuman adalah makhluk kecil yang bisa membuat kita sakit. Karena itu kita harus jaga kebersihan ya anak-anak. Caranya bagaimana? Nah, kita harus rajin cuci tangan dan tutup mulut saat batuk supaya kuman tidak masuk ke tubuh kita. Mudah kan? Mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal penting yang anak-anak. Yang pertama, apa itu kuman? Jadi kita akan kenalan sama kuman ya anak-anak. Kemudian yang kedua, kapan harus cuci tangan? Kita akan tahu waktu-waktu penting untuk cuci tangan. Dan yang ketiga, cara bersin yang benar supaya kita tidak menyebarkan kuman ke teman-teman kita. Seru kan? Yuk kita mulai. Sebelum kita mulai, yuk kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, anak-anakku sekalian akan diajak untuk mengenal kuman dan bagaimana kuman itu bisa menyebar dengan mudah. Selain itu, kita juga akan belajar membaca dan menulis suku kata kaki, ku, keko. Dan yang paling penting, kita akan mempraktikkan cara mencuci tangan yang benar, yaitu dengan membasahi tangan dengan air mengalir, sabuni dan gosok sampai bersih seluruh bagian tangan selama minimal 20 detik. Lalu kita bilas dan keringkan tangan agar kuman tidak mudah masuk ke tubuh kita. Siap belajar? Ayo kita mulai. Sekarang ibu guru akan bacakan cerita tentang seorang anak bernama Dilo. Yuk kita dengarkan sama-sama apa yang terjadi pada Dilo. Dilo adalah anak yang suka bermain. Suatu hari Dilo pulang bermain di taman. Tangannya kotor sekali karena main tanah dan pasir. Tapi tahukah kalian apa yang dilakukan Dilo? Dilo langsung makan tanpa mencuci tangan. Wah, bahaya nih. Tidak hanya itu, Dilo juga bersin tanpa menutup mulut. Haci, haci. Begitu bunyinya. Wah, kumannya bisa menyebar kemana-mana. Keesokan harinya, apa yang terjadi? Dilo jatuh sakit, hidungnya meler dan badannya lemas. Kasihannya Dilo. Dilo bertanya kepada ibunya, "Kenapa aku sakit, Ibu?" Ibu menjawab, "Karena ada kuman di tanganmu yang masuk ke tubuhmu, Nak." Nah, sekarang Dilo sudah tahu kenapa dia sakit. Baiklah anak-anak, sekarang giliran kalian menjawab pertanyaan tentang cerita Dilo tadi ya. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan Dilo setelah pulang bermain? Pertanyaan kedua, apa yang terjadi pada Dilo keesokan harinya? Pertanyaan ketiga, mengapa Dilo sakit? Pertanyaan keempat, dan atau pertanyaan yang terakhir, apa yang seharusnya dilakukan Dilo? Wah, hebat, semua bisa menjawab dengan benar. Karena anak-anakku sekalian sudah bisa menjawab dengan benar, sekarang kita akan belajar lebih dalam tentang kuman. Jadi, kuman adalah makhluk kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Kuman itu sangat kecil sekali, bahkan lebih kecil dari semut. Kita butuh alat khusus yang namanya mikroskop untuk bisa melihat kuman. Kuman bisa membuat kita sakit jika masuk ke tubuh kita. Makanya kita harus selalu jaga kebersihan supaya kuman tidak masuk ke tubuh kita. Mengerti ya anak-anak? Nah, sekarang yuk kita lingkari gambar yang menunjukkan bagaimana kuman bisa menyebar.
Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar kapan saja harus cuci tangan. Ada banyak waktu penting loh. Kita harus cuci tangan sebelum makan, supaya kuman tidak masuk ke mulut kita. Setelah dari toilet, karena toilet banyak kumannya. Setelah bermain, karena tangan kita pasti kotor setelah bermain. Setelah menyentuh hewan, hewan juga bisa membawa kuman. Sebelum menyentuh wajah, supaya kuman tidak masuk lewat mata, hidung, atau mulut. Dan yang terakhir, setelah bersin atau batuk, supaya tidak menyebarkan kuman. Yuk kita biasakan mencuci tangan supaya secara rutin untuk menjaga kesehatan bersama. Sekarang kita masuk ke bagian belajar huruf ya. Hari ini kita akan mengenal huruf K. Anak-anak, huruf itu ada dua jenis. Ada huruf kapital atau huruf besar dan ada huruf non kapital atau huruf kecil. Huruf kapital digunakan di awal kalimat dan untuk nama orang atau tempat. Huruf kecil digunakan untuk menulis kata-kata biasa. Mudah kan? Ayo kita ucapkan bersama guru dengan semangat. Ka, ki, ku, ke, ko. Sekali lagi dengan lebih semangat. Ka, ki, ku, ke, ko. Bagus sekali anak-anak. Sekarang kita akan belajar nama-nama binatang yang dimulai dengan huruf K. Ayo kita sebutkan bersama dengan penuh semangat. Kuda, kucing, kelelawar, kupu-kupu, kelipan. Ayo kita ucapkan bersama-sama. Hebat! Mari tulislah suku kata dengan teliti dan semangat agar tulisanmu semakin bagus. Sekarang saatnya anak-anak menulis di buku masing-masing ya. Tulis dengan rapi. Ka, ki, ku, ke, ko. Ingat, ikuti garis dengan hati-hati supaya tulisannya bagus dan rapi. Ayo kita sama-sama lengkapi kata berikut dengan penuh semangat dan perhatian. Perhatikan slide di atas. Lihat gambar atau petunjuk, lalu lengkapi kata yang masih kosong dengan suku kata yang tepat. Ka, ki, ku, ke, atau ko. Ayo anak-anak, kalian pasti bisa. Hore! Bab 3 sudah selesai. Semangat belajarmu luar biasa anak-anak. Kalian semua hebat. Sekarang teruskan ke bab berikutnya dengan senang hati ya. Ibu guru bangga dengan kalian semua. Sekarang waktunya refleksi. Ayo isi dengan tanda centang apa saja yang kalian sudah pelajari. Kalau masih ada yang belum paham, jangan lupa guru siap membantu jika kalian butuh bantuan ya. Sekarang ayo katakan bersama-sama dengan penuh keyakinan. Saya akan selalu belajar dan berbuat yang terbaik. Sekali lagi, lebih semangat. Saya akan selalu belajar dan berbuat yang terbaik. Bagus sekali anak-anak. Terima kasih sudah belajar dengan semangat hari ini. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Jangan lupa untuk rajin mencuci tangan, tutup mulut saat bersin dan batuk, jaga kebersihan. Sampai bertemu di bab selanjutnya. Selamat siang dan tetap sehat selalu.